Halo teman-teman, masih di Partiside Channel. Di sini di lantai 2 Museum Sejarah Indonesia. Ada apa saja ya? Di sini kamu bisa lihat miniatur-miniatur, foto-foto dan juga artistik unik pada zaman Belanda atau zaman VOC dahulu. Halo teman-teman, kita bisa melihat foto-foto dan juga peninggalan-peninggalan furniture lama pada zaman dahulu. Nah, di lorong ini kita bisa melihat banyak sekali tulisan-tulisan dan juga cerita-cerita tentang sejarah Indonesia, peninggalan-peninggalan dan juga senjata-senjata di zaman dahulu. Halo teman-teman, teman-teman juga bisa melihat furniture ini betul-betul asli dan para pengunjung di sini sangat antusias melihat peninggalan-peninggalan sejarah Indonesia. Contohnya ini adalah miniature of seat, tempat duduk miniatur kursi yang terbuat dari kayu jati ini benar-benar pada zaman dahulu. Kemudian ada kotak penyimpanan atau storage box, kemudian disertakan juga cerita yang kita bisa baca-baca. Nah, ini adalah wadah timbangan emas atau timbangan kontainer. Kemudian ada alat ukur bahan bangunan yang digunakan pada zaman sejarah dahulu. Batu timbangan ini adalah perunggu, terbuat dari perunggu dan ada serat ceritanya juga. Kemudian ada alat ukur bata yang disertakan dengan sejarahnya dan juga alat ukur genteng, measuring instrument for roof tile dan sebagainya. Nah, kemudian di lorong selanjutnya kita bisa melihat rute-rute atau daerah-daerah mulai datangnya VOC atau penjajahan Belanda yang disertai dengan furniture peninggalan zaman Belanda dan juga alat-alatnya juga, guys. Kamu bisa lihat, kamu bisa baca. Tempat duduk ini juga tempat duduk artistik sekali. Kemudian ada koin-koin, uang koin pada zaman dulu. Kemudian disertakan juga tahun-tahun dan juga filosofi dan juga uang kertas ini dilanjutkan dan juga banyak sekali uang-uang yang disimpan mulai kapan mulai diciptakan uang-uang kertas. Lalu ke lorong selanjutnya kita bisa melihat foto ini adalah foto VOC. Lalu ke lorong selanjutnya kita bisa melihat lemari atau buffet dan juga kursi yang sangat artistik sekali, peninggalan sejarah Indonesia zaman penjajahan atau zaman VOC, guys. Di sini sangat ramai sekali. Para pengunjung sangat suka dan juga sangat tertarik untuk melihat semua peninggalan sejarah, guys. Kamu juga demikian. Lalu ke lorong selanjutnya, di bagian ini kita akan melihat atau membaca sejarah tentang VOC. Kedatangan Belanda ke Nusantara berawal pada abad ke-16, guys, di mana Belanda membuat ekspedisi pelayaran untuk mencari atau kepulauan rempah-rempah. Nah, dalam ekspedisi itu dikirimkan 4 kapal dengan 249 awak dan 64 pucuk meriam, berangkat di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Nah, foto Cornelis de Houtman yang sudah kita baca tadi, yang sudah kita lihat tadi, guys. Ini di tembok ini adalah bentuk-bentuk bangunan-bangunan yang ada di Jakarta tempo dulu. Nah, sekitaran di area Kota Tua ini ada beberapa museum. Yang pertama adalah Museum Sejarah Indonesia, kemudian ada Gedung Amaramis, kemudian ada Gedung Kesenian Jakarta, Opera House of Jakarta, kemudian Museum Seni Rupa, Museum Kantor Pos Indonesia, dan yang terakhir adalah Museum Wayang. Halo teman-teman, bisa dilihat kan di sini para pengunjung sangat antusias membaca, melihat dan juga menelusuri alur-alur cerita tentang sejarah dari Batavia Jakarta menjadi Jayakarta, kemudian menjadi Jakarta. Nah, di sini sangat jelas sekali, guys. Gedung-gedung dan perubahan-perubahan, ternyata gedung-gedungnya adalah ciri khas sekali peninggalan Belanda karena Indonesia pernah dijajah. Nah, masa kelam kita zaman dahulu sudah berakhir, guys, dan akhirnya dimuseumkan dan juga
dijaga di museum ini guys, di Museum Kota Tua Jakarta, yaitu Museum Sejarah Indonesia. Nah, berikut ini peta atau lukisan-lukisan tempo dulu tentang VOC. Kemudian ada miniatur dan juga furniture zaman dahulu kala. Nah, VOC kemudian menjadi Jayakarta, kemudian menjadi Jakarta, yaitu simbol tempat orang berdatangan. Ini adalah Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman ini adalah seseorang yang ingin menguasai negara Indonesia guys, tapi karena pemuda-pemuda Indonesia zaman dahulu kala sudah pintar dan pandai, tidak ingin dan tidak rela jika Indonesia ini diambil oleh orang asing guys. Salah satunya adalah penjajahan Belanda. Kita bisa melihat lagi lukisan ini sungguh-sungguh sangat super dan sangat masterpiece pada zamannya. Kita bisa melihat bambu runcing, kemudian senjata-senjata dahulu kala yang digunakan untuk peperangan dan juga untuk melawan penjajahan guys. Kita bisa melihat dan juga belajar betapa pentingnya kita mengingat perjuangan para pahlawan. Ini adalah singgasana Sultan Agung dan juga terbentuknya Batavia atau The Formation of Batavia. Kita bisa melihat di sini alur cerita tentang peperangan dan perjuangan pemuda Indonesia atau Republik Indonesia menjadi negara yang merdeka gitu guys. Dalam ekspedisi itu dikirimkan 4 kapal dengan 249 awak dan 64 pucuk meriam berangkat di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Baru pada Juni 1596 kapal-kapal de Houtman sampai di Banten yang merupakan pelabuhan dengan penjualan lada terbesar di Jawa Barat. Nah, temuan de Houtman ini yang menjadi panduan bagi penjelajah Belanda yang menggelar ekspedisi besar-besaran ke Nusantara. Lalu pada Maret 1955 Jacob van Eyck tiba di Kepulauan Rempah-Rempah Maluku. Ia kemudian kembali ke Belanda dengan mengangkat banyak rempah-rempah. Lalu di sini kita bisa lihat jejak terbentuknya Batavia atau litografi, Documentation of Life in Batavia. Nah, cerita tentang perubahan nama melalui Sunda Kelapa menjadi Jakarta, kemudian berubah lagi menjadi Jayakarta. Nah, kamu bisa baca guys. Nah, di sini ada contoh-contohnya juga tentang perubahan nama tersebut menjadi Jayakarta atau Jakarta. Nah, kemudian di tahun-tahun ini 1526, kemudian 1527 diceritakan secara runtut tentang perubahan-perubahan dan juga perjuangannya sampai pada akhirnya Jakarta menjadi kota yang tidak dijajah lagi atau kota merdeka. Ini peninggalan sejarah yang berasal dari Cirebon, yaitu ini adalah meriam Cirebon. Meriam ini dahulu kala digunakan pada zaman peperangan dan akhirnya disimpan di Museum Sejarah Indonesia ini guys. Kita bisa baca meriam Cirebon ini yang dahulu pada abad 18. Nah, dahulu kala peperangannya adalah melawan Portugis. Nah, selain Belanda ternyata penjajahan tidak hanya Belanda aja, tapi ada penjajahan Portugis. Ikuti terus ya guys vlog-vlog dari Miss Rapti. Ikuti selanjutnya ya.